Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya ada kolam, tapi saya nggak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Perkenalkan, saya Dara Anelia dari SMP Negeri Pulau Lebar. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang ini. Yang terhormat para juri dan teman-teman sekalian, baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema Pemuda Harapan Bangsa. Teman-teman, saat ini kita dihadapkan dengan era yang penuh tantangan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita diminta menjadi pribadi yang lebih tangguh terhadap berbagai masalah dan tantangan yang menghadang. Tak perlu tinggi-tinggi untuk menyelesaikan masalah negara dan bangsa. Mari kita berkaca, sudah mampukah kita bertahan, berdiri tak gentar menyelesaikan masalah kita sendiri. Mari teman-teman simak penjelasan dari saya. Belakangan ini sering kita dengar kasus-kasus mengerikan dari siswa SMP. Sesama teman saling menyakiti, menghina, merundung, mencelakakan, dan lain-lain. Seperti yang pernah viral kasus perundungan anak SMP di Bandung yang dilakukan oleh seorang siswa kepada temannya hanya soal cinta. Korban mengalami luka parah karena pelaku menendang kepala korban dengan keras sehingga pingsan. Pelakunya lenggang, kantung. Kenapa teman-teman? Karena pelaku belum cukup umur, tidak bisa dihukum. Lain lagi kasus perundungan yang terjadi di kota Bandung. Anak siswa dirundung karena bermain dalih tes kegantengan. Korban dipaksa untuk memakai helm lalu dipukul. Lantaran korban menolak untuk bermain, lantas pelaku memukul sehingga mendendang dan korban sehingga pingsan. Coba teman-teman bayangkan itu teman-teman. Dampak para korban dan dirinya akan menjadi lumpuh secara fisik dan mental. Akan trauma berkepanjangan, luka batin, dan bisa jadi depresi. Yang lebih memparahkan lagi, korban bisa menjadi pelaku selanjutnya di kemudian hari. Siapa yang bisa menjamin ketika nanti dia sudah dewasa, dia bisa menjadi pemuda yang tidak dapat merugikan lingkungan? Siapa yang bisa menjamin dia akan menjadi orang tua yang baik bagi anaknya kelak? Coba bayangkan itu teman-teman. Tak hanya korban yang menderita, tetapi orang tua juga yang akan merasakan dampaknya. Orang tua yang sudah membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, orang tua yang menaruh harapan tinggi kepada anaknya, harus menanggung derita pedih seumur hidup. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kalau sudah terjadi, orang tua hanya pasrah dan berharap kepada anaknya untuk tidak trauma, dan berharap masih ada masa depan bagi anaknya. Tahu tidak, hasil survei WHO pada tahun 2015, sebanyak 20% anak yang hampir ingin bunuh diri karena jadi korban bully atau dirundung. Sungguh mengerikan sekali teman-teman. Sementara di Indonesia sendiri, kasus-kasus perundungan banyaklah dilaporkan. Apakah kalian ingin negeri kita tumbuh dari tangan-tangan kejam pelaku perundungan? Apakah kalian ingin bangsa kita tumbuh dari pemuda yang bermental kriminal? Mari kita lihat contoh tempat yang lebih dekat, yaitu sekolah. Saya yakin sekali, teman-teman pasti pernah menghina, mengejek, atau berkata kasar kepada teman kalian sendiri. Atau teman-temanlah orang yang dihina itu. Ya teman-teman, menghina atau berkata kasar kepada teman termasuk perundungan, tergolong kekerasan verbal. Contohnya, pendek kau, jelek kau, hei gendut, banyak sekali makanmu. Atau malah kita sering dipanggilkan dengan sebutan yang tidak enak didengar. Hei hitam, hei kurus, hei jelek. Dalam agama Islam tidak boleh memanggil nama orang yang tidak baik. Sungguh sakit sekali hati ini jika kita mendengar atau dapat penghinaan yang tidak enak. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berempati dan saling sayang sesama. Dan saya tegaskan kepada pelaku perundungan yang mendengarkan ini, hidup ini ada sebab akibat. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Jika kalian berbuat jahat,
maka Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Berbuat baiklah, karena kemungkinan orang-orang itulah yang menolong kalian di lain hari. Dan saya ajak semua untuk kawan-kawan yang pernah jadi korban perundungan untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jangan pernah takut dengan kejahatan. Laporkan saja kepada guru atau orang tua. Jadilah pribadi yang kuat, yang tak gampang lemah. Karena pribadi yang lemah, kitalah yang jadi sasaran kenakalan teman. Kalau kita jadi pribadi kuat, insya Allah teman-teman tidak akan diganggu oleh teman-teman, dan teman-teman kita akan segan mengganggu kita. Jadilah pribadi yang tangguh dan tidak gampang ditindas untuk generasi emas Indonesia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan pantun. 7 dikali 7 sama dengan 49. Setuju nggak setuju? Yang penting penampilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.